Presidensi secara tegas menekankan upaya untuk melaksanakan keputusan Komite Sentral Partai agar sepenuhnya setia menjalankan rencana dan kebijakan partai untuk pemerintahan Xinjiang di era baru, berfokus pada tujuan menyeluruh untuk memastikan stabilitas sosial, keamanan dan kemakmuran yang langgeng, dan tetap terus meningkatkan kemajuan yang stabil dalam setiap program kerja, memperluas reformasi dan keterbukaan dalam segala hal, mempromosikan pembangunan berkualitas tinggi, mengkoordinasikan respon COVID-19 dengan ekonomi dan sosial pembangunan, juga keseimbangan pembangunan dan keamanan imperatif. Dalam kunjungan langsung ini, presidensi dan rombongan memastikan terwujudnya semua program kerja di era baru Xinjiang, membangunnya menjadi tempat indah yang bersatu, harmonis dan sejahtera, dengan budaya yang maju, kehidupan yang bahagia untuk semua orang, dan lingkungan ekologi yang sehat. Perjalanan presidensi kali ini meliputi kota Urumqi, Shihezi, dan Turpan. Melakukan perjalanan guna mencari fakta yang sebenarnya ke universitas, area pelabuhan darat internasional, komunitas perumahan, museum, desa, dan kora produksi dan konstruksi Xinjiang, dan juga berbagai tempat lainnya. Universitas Xinjiang adalah tempat singgah pertamanya guna mengunjungi museum tentang sejarah universitas untuk menumbuhkan rasa kebersamaan yang kuat bagi bangsa Tionghoa dan belajar tentang sejarah dan perkembangan universitas dalam upayanya mengembangkan personil yang cakap dan mempromosikan pertukaran dan komunikasi antara orang-orang dari kelompok etnis yang berbeda. Di sini, presidensi juga mendengarkan secara langsung dari para siswa tentang hasil studi lapangan mereka yang telah mereka pelajari. Menurut presidensi, negara China adalah negara multi etnis yang bersatu, dengan orang-orang Tiongkok dari semua kelompok etnis yang bersatu dalam keberagaman menjadi fitur yang menonjol. Secara kreatif, mengadaptasi teori sosialis dengan realitas spesifik Tiongkok, juga merumuskan teori dan kebijakan etnis yang dicirikan oleh kesetaraan dan persatuan etnis, otonomi etnis regional, dan pembangunan dan kemakmuran bersama, sehingga semua kelompok etnis menikmati kesetaraan, persatuan, dan kemajuan dalam arti yang sebenarnya. Teori dan kebijakan etnis yang logis dan efektif tetap harus berkomitmen pada cara yang benar dalam mengatasi masalah etnis, memajukan penelitian tentang masalah mendasar mengenai komunitas untuk bangsa. China adalah negara dengan persatuan etnis, tidak terkalahkan dan akan memiliki masa depan yang cerah, dan tujuan 100 tahun kedua pasti akan segera terwujud. Begitu pula dengan peremajaan bangsa China. Presidensi juga menekankan bahwa tugas mendasar pendidikan adalah menumbuhkan kebajikan. Beliau juga mendesak universitas untuk menegakkan arah pendidikan sosialis dan menjaga generasi baru yang cakap dengan landasan moral, kemampuan intelektual, kekuatan fisik, kepekaan estetika, dan keterampilan kerja untuk tujuan bersama. Universitas harus menonjolkan kemampuan dalam mendidik moral, mendorong fakultas berkualitas tinggi, meningkatkan kapasitas inovatifnya dalam penelitian ilmiah, dan membuat lebih banyak kemajuan dalam menjadikan dirinya universitas kelas dunia dan mengembangkan disiplin kelas dunia. Presidensi juga mengharapkan kepada mahasiswa universitas untuk terus memperjuangkan masa depan sosialisme dengan karakteristik bangsa China. Peninjauan berikutnya adalah area Pelabuhan Darat Internasional Urumqi, di mana beliau diberikan informasi yang relevan dan melalui tautan video guna menyaksikan bagaimana hub ekspres kereta api China Eropa Urumqi, pelabuhan darat di Alatopas, dan Horgosh beroperasi. Presidensi juga berbicara langsung dengan para pekerja di Pencalayanan dan staf perihal peningkatan pelayanan. Beliau juga menekankan bahwa dengan negara yang terbuka lebih luas ke dunia, wilayah barat harus terus dikembangkan lebih lanjut dan inisiatif sabuk dan jalan terwujud dengan baik. Xinjiang telah berubah dari wilayah pedalaman yang relatif tertutup menjadi perbatasan yang terbuka. Kawasan ini harus mengembangkan area inti sabuk ekonomi jalur sutra, menggabungkan strategi pembukaan regionalnya ke dalam tata letak keseluruhan pembukaan negara ke arah barat. Berinovasi sistem untuk ekonomi terbuka, mempercepat pembangunan koridor pembukaan utama, sehingga dapat memanfaatkan pasar dan sumber daya internasional dan domestik dengan lebih baik, dan secara aktif melayani dan mengintegrasikan dirinya ke dalam pola pembangunan negara yang baru. Beliau juga mendesak para pejabat setempat untuk mencegah kasus masuk dan kebangkitan COVID-19 domestik, menegakkan kebijakan nol COVID yang dinamis, dan mencoba yang terbaik untuk mengadopsi langkah-langkah respon yang ditargetkan dan mengurangi ketidaknyamanan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Hari berikutnya presidensi mengunjungi komunitas Guyuanjiang di distrik Tiasan. Di sini lebih dari 95% penduduknya adalah etnis minoritas. Beliau memeriksa pusat layanan umum, pusat layanan masyarakat, ruang baca anak-anak, dan mengobrol dengan warga setempat. Setelah sebelumnya menyaksikan pertunjukan budaya tradisional oleh anak-anak setempat dengan senyum dan kebanggaan. Presidensi juga menekankan bahwa pendidikan budaya tradisional Tiongkok yang baik harus dimulai dari anak-anak dan dipertahankan sehingga akan dikembangkan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Pendidikan semacam ini akan berkontribusi untuk membangun fondasi yang kuat untuk mewariskan budaya tradisional Tiongkok yang lebih baik dari generasi ke generasi.
Presidensi juga mengunjungi kediaman seorang warga Uighur, melakukan percakapan yang bersahabat. Beliau menekankan bahwa persatuan etnis adalah garis hidup bagi orang-orang dari semua kelompok etnis di Tiongkok, dan semua kelompok etnis di Xinjiang adalah anggota yang tidak bisa dipisahkan dari keluarga besar Tiongkok. Presidensi juga mencatatkan bahwa pekerjaan masyarakat menyangkut ribuan keluarga. Organisasi partai di tingkat dasar harus memainkan peran aktif dan lebih banyak perhatian harus diberikan kepada pekerja di tingkat dasar. Sangat penting untuk mempertimbangkan kebutuhan dan harapan penduduk dari semua kelompok etnis, membantu mereka memecahkan masalah dan mengatasi kesulitan mereka, mempromosikan persaudaraan dan saling membantu di antara orang-orang dari kelompok etnis, membangun rumah yang indah bagi mereka dan menciptakan masa depan yang lebih baik bersama. Kemudian presidensi tiba di Museum Daerah Otonomi Uighur Xinjiang. Beliau mengunjungi pameran peninggalan budaya Xinjiang. Peradaban Tiongkok yang sangat luas dan mendalam memiliki sejarah panjang yang membentang kembali ke zaman kuno, yang terdiri dari budaya yang luar biasa dari semua kelompok etnisnya. Beliau juga menyerukan studi lebih lanjut tentang sejarah komunitas untuk bahasa China dan pola kesatuan budaya etnis yang beragam. Beliau juga menambahkan fakta sejarah, benda purbakala dan warisan budaya harus dimanfaatkan secara penuh dan efektif dalam pertukaran antar berbagai etnis di Xinjiang untuk membuktikan bahwa wilayah yang dihuni oleh banyak etnis ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari Tiongkok sejak zaman kuno, dan bahwa berbagai kelompok etnis di Xinjiang telah menjadi anggota penting dari keluarga besar China, baik dalam keadaan suka maupun duka. Upaya harus dilakukan untuk melestarikan dan mewariskan warisan budaya yang lebih baik dan untuk meneruskan budaya tradisional yang sangat baik dari semua kelompok etnis di sini. Demikianlah sedikit ulasan kami bagaimana presidensi mengunjungi Xinjiang di era baru. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentar Anda di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.